Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau pagi ya. Mungkin teman-teman nanti akan menontonnya bisa pagi, siang, atau sore. Jadi kita bertemu lagi ya pada kali ini adalah salah satu pertemuan bertemakan tentang kimia bahan alam dan penemuan obat begitu ya. Jadi kemarin kita sudah buka Q&A. Nah, di sini saya membawa 3 narasumber yang nanti akan membantu menjawab saya. Ada Apoteker Aziza, ada Apoteker Fitra, dan Apoteker Dianida Salsabila begitu ya. Nah, ini mereka ini cukup banyak pengalaman di dalam penelitian ya, di dalam penelitian penemuan obat. Jadi harapannya nanti mungkin bisa banyak bisa dijawab gitu ya. Nah, teman-teman nanti mohon bisa memperhatikan apa yang kami sampaikan begitu ya, sehingga nanti apa yang menjadi pertanyaan dan kemudian kami jawab itu teman-teman benar-benar paham gitu ya. Nah, nanti saya akan melontarkan kesempatan gitu ya kepada masing-masing narasumber di sini atau asisten praktikum di sini begitu ya. Nanti akan sudah memilih beberapa pertanyaan dari yang sudah diajukan. Jadi nanti akan kita jawab bersama-sama, tidak satu-satu yang menjawab, tapi kita akan menjawab bersama-sama, sharing. Nah, sehingga ilmu yang diperoleh itu menjadi lebih kompleks dan lebih lengkap. Oke, ya kita mulai dari siapa dulu ya kira-kira ya. Saya mulai dari Mas Fitra dulu deh, gitu ya. Mas Fitra dulu tentang sudah mendapatkan pertanyaan apa nih? Yang pertama dulu deh ya. Pertanyaannya Mas Fitra yang pertama dari pemanasan dulu Pak. Oke, ini ada sih beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya kemarin kelas A. Mungkin saya cuplik satu, ada dari Al-Makfira Khairunisa. Nah, ini umum banget sih pertanyaannya. Jadi yang sebenarnya apa sih pentingnya kimia bahan alam di dalam kehidupan manusia? Dan berikan contoh letak peran penting suatu metabolit sekunder dalam suatu tumbuh-tumbuhan. Nah, pasti kan teman-teman tanya ya, kok kita tuh belajar KBA tuh ngapain sih gitu kan? Emang penting nggak sih besok buat kedepannya, apalagi seorang farmasi gitu kan? Kalau cerita tentang sejarah ya, kita tuh kan pasti tahu penisilin itu pun ditemukan dari fungi ya, dari suatu jamur Penicillium. Itu ya dia dari alam seperti itu kan, secara tidak sengaja oleh Alexander Fleming yang peraih Nobel gitu ya. Jadi tanpa si fungi Penicillium yang ternyata dia mengkontaminasi penelitiannya Alexander Fleming, kita nggak akan bisa menemukan namanya penicillin sampai saat ini. Kemudian apalagi kita bisa menemukan aspirin yang terkenal ya di dalam dunia farmakologi ternyata dari mana? Dari kulit kayu ternyata. Kulit kayu willow kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak terduga ya, ternyata natural product itu ya sangat-sangat penting bagi kita kehidupan manusia untuk kedepannya sebagai produk ya, atau istilahnya kayak senyawa pertama kali yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan obat-obat yang lain seperti itu Pak. Itu sih dari Al-Makfira. Oke, ada tambahan nggak kira-kira dari Mbak Aziza? Kalau saya ingin menambahkan Pak, itu tadi kan terkait penemuan obat dari bahan alam seperti itu. Nah, kita belajar tentang kimia bahan alam, itu kan juga kita belajar tentang teknik bagaimana caranya mengekstraksi, mengisolasi seperti itu. Nah, kita kan sebelumnya kalau bicara tentang obat tradisional yang sudah digunakan secara empiris oleh leluhur kita, nah melalui KBA pelajaran KBA ini kita jadi bisa tahu begini cara ilmiahnya kalau kita mau membuktikan obat tradisional yang sudah secara turun-temurun digunakan oleh leluhur kita gitu. Misalnya kalau dulu itu tanamannya dengan cara digodok gitu. Misalnya, kita di sini bisa belajar yang paling mendekati dengan digodok, misalnya teknik ekstraksi apa, misalnya infundasi seperti itu. Itu sih Pak. Oke, dari Mbak Dianida, Mbak Dian. Saya biasanya panggilnya Caca, jadi bingung memanggilnya apa. Apa aja lah Pak. Sebenarnya mungkin nyambung sih Pak, ini ada pertanyaan juga dari mahasiswa.
Jadi sempat saya baca itu ada yang bertanya tentang dari semua teori kimia bahan alam, terus mereka mengimplementasikan ke praktikum, itu sebenarnya di kehidupan nyata itu bermanfaatnya untuk apa sih gitu kan. Nah, banyak yang tanya, intinya banyak yang tanya itu tujuannya itu buat apa sih Mbak atau Pak belajar kimia bahan alam, ekstraksi dan lain sebagainya. Ya tentunya kan kalau misalnya dari kimia bahan alam ini kita belajar bagaimana ekstraksi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mau senyawa obat itu kan ketika kita ngambil dari tanaman kan kita harus harus tahu dulu gimana cara memperlakukannya, gimana cara ngambil senyawanya itu. Nah, cara untuk mengetahui metode apa yang tepat dan lain sebagainya itu melewati kimia bahan alam ini. Kemudian juga dari kimia bahan alam ini kan misalkan kita tahu suatu tanaman itu mengandung apa. Nah, kandungannya itu kan sudah banyak bisa kita compare dengan jurnal-jurnal kira-kira manfaatnya untuk apa. Sehingga nanti untuk pengembangan obat khususnya misalnya di industri farmasi herbal itu akan lebih mempermudah. Itu sih Pak paling. Ya. Jadi saya sepakat ya dengan yang ketiga ini, bahwa mungkin saya simpulkan bahwa ada dua hal yang mungkin bisa kita dapat secara umum ya, bahwa yang pertama secara keilmuan klinis ya, bagaimana kita tahu obat-obatan herbal itu baik yang sudah disintesis maupun yang saat ini masih berbentuk herbal di pasaran itu membutuhkan apoteker untuk memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan secara klinis gitu ya. Nah, di kimia bahan alam inilah yang kemudian kita pelajari bagaimana sih efek klinisnya, bagaimana apa sih kandungan senyawanya begitu ya. Dan yang kedua segmennya sebenarnya adalah memang sebagai riset murni ya, artinya orang-orang yang suka dengan penelitian ya, dengan riset gitu ya, sebagai riset murni lah sebenarnya, sebagai untuk tujuannya penemuan obat gitu ya. Artinya sebagai klinis tadi ya kita dapat katakan Mbak Azizah juga bilang bahwa secara turun-menurun ada di masyarakat gitu ya. Sehingga ini peran apoteker untuk menjelaskan kembali, membuat terang dan benderang begitu ya tentang obat-obat herbal yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi memang demikian ya, bahwa memang cukup segmented ya sebenarnya kalau kimia bahan alam dan penemuan obat ini begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari siapa, Mbak Aziza? Baik Pak, ini saya ada pertanyaan dari kelas B, Faisal Kalis. Ini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam praktikum ketika tahapan isolasi, identifikasi, maupun pada pembuatan minyak atsiri? Karena pada semester ini tidak dilakukan praktikum secara langsung, maka terkadang ada kelalaian dari praktikan yang harus dihindari sehingga hasil praktikumnya nanti bisa optimal. Kalau menurut saya ini ya menanyakan tentang minyak atsiri ya, bagaimana maksudnya yang perlu diperhatikan saat mengambil minyak atsiri begitu ya? Tidak hanya minyak atsiri Pak, proses isolasi, ekstraksi gitu, kerja di lab seperti itu, umumnya seperti itu. Kalau menurut saya yang pertama itu supaya menghindari kelalaian gitu, kita bisa, yang perlu kita persiapkan yang pertama dan yang pasti utama ketika kita melakukan praktikum secara offline itu berarti safety lab seperti itu. Kalau otomatis kita pastikan kita menggunakan peralatan yang safety seperti jas, masker, sarung tangan, sepatu tertutup seperti itu ya. Kalau misalnya praktikum mungkin komponen safety lab ini termasuk komponen penilaian ketika praktikum. Tetapi ketika melakukan penelitian sendiri, ketika untuk PKM atau skripsi itu saya lihat teman-teman itu kadang ada yang kurang, misalnya tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan sarung tangan, padahal kita kan bekerja dengan berbagai macam pelarut organik gitu kan, yang habis megang apa nanti tangannya tiba-tiba melepuh gitu. Nah, untuk menghindari itu kita gunakan safety lab seperti itu. Kemudian untuk tips yang kedua, nah sebelum kita bekerja di lab itu kita harus tahu proses apa yang hendak kita lakukan gitu. Jadi kalau mau praktikum berarti kita harus tahu kita mau ngapain aja gitu. Hari itu step 1 apa, step 2 apa, data yang perlu dicatat itu
apa saja atau data yang perlu didokumentasikan tuh apa saja, sehingga semua itu ya terdokumentasi, sehingga ya kelalaian itu bisa kita hindari, seperti itu sih. Oke, gimana nih Mbak Caca? Pengalamannya ya. Ini juga Mbak Caca ini ikut di proyek penelitian saya yang cukup menguras tenaga gitu ya. Apa sih pengalamannya? Mungkin ada yang keliru dan apa dalam suatu penelitian gitu. Apa yang bisa menjadi tips gitu ya? Kalau dari saya pribadi sih, dari pengalaman kemarin saat penelitian ya Pak, pada saat skripsi ataupun pada saat PKM, sebetulnya sudah disebutkan sih seperti yang Mbak Azizah sampaikan. Yang paling penting itu safety lab, dan kita harus kenal kita nanti mau pakai dengan bahan dan alat apa. Kayak contohnya kan kalau kemarin penelitian saya itu pakai KLT preparatif. Kayak KLT preparatif itu kan serbuk silikanya itu kan kalau kehirup masuk ke pernafasan itu bisa bikin sesek, kemudian iritasi saluran nafas. Nah itu berarti kan kita harus benar-benar pakai APD. Kemudian kan kita pakai sinar UV. Nah sinar UV itu kan nggak boleh langsung terkena dengan kulit kita gitu loh, berbahaya. Berarti kita harus pakai sarung tangan. Poin safety lab itu memang benar-benar harus diperhatikan sih. Kalau untuk lain-lainnya kelalaian teknis yang sifatnya teknis mungkin masih bisa diatasin dengan misalkan ada kurangnya apa, masih bisa dievaluasi, misalkan diulang atau apa. Atau yang penting ketika kita mau kerja itu sebisa mungkin kita udah tahu apa yang mau kita lakuin. Kalau bisa ada semacam kayak logbook gitu. Kalau saat praktikum sih ini kenapa sih kita disuruh bikin laporan awal, itu sebenarnya kan nggak cuma buat nulis ya Pak. Jadi itu sebenarnya supaya kita tahu besok tuh kita mau ngapain, atau saat praktikum itu sebenarnya kita ngapain gitu loh. Jadi kurang lebih udah ada gambaran dan udah tahu titik-titik kritis mana yang harus diperhatikan gitu sih Pak. Oke. Nah kalau Mas Fitra nih kan agak beda. Sekarang mainnya fungi gitu kan. Mungkinkah ada treatment berbeda untuk fungi dan teman-temannya begitu Mas Fitra? Iya. Kalau pengalaman ya kan ini kemarin lagi ada proyek untuk isolasi senyawa dari fungi seperti itu ya. Kalau untuk bagian-bagian mikrobiologi fungi, terus kemudian ekstraksi untuk mendapatkan senyawa, itu titik kritisnya adalah kita harus banyak sabar untuk ini sih, biar tidak kontam funginya. Karena kan bermain dengan mikroba, bermain dengan fungi itu adalah menguji kesabaran. Karena sekalinya salah media, kontam seperti itu ya sudah, kita harus mengulangi dari awal. Sehingga yang paling penting adalah yaitu kalau seperti kata Mbak Azizah, Mbak Caca itu adalah ketahui metode, pahami metodenya yang akan kita lakukan. Kita harus benar-benar pakai APD, apalagi sterilisasi seperti ini kita benar-benar harus menjaga kebersihan diri, tangan, kemudian jangan kayak masker itu sangat-sangat penting kalau kita bermain dengan mikroba ataupun fungi seperti itu. Kemudian yang titik kritis lainnya adalah kita tuh kadang lupa nggak nyatet kadang tuh kayak kita sering udah terlalu sibuk ngapain itu tuh lupa nyatet hasil bobotnya, lupalah tadi itu sudah sampai mana ya gitu kan. Terus penimbangan, apalagi kan kalau pakai mikroba itu adalah teknik pipetting itu sangat-sangatlah penting seperti itu kan. Nah kalau kita sukanya tremor, terus kemudian tadi berapa mili ya nggak teliti, nah itu tuh membuat hasil penelitian kalian itu bisa jauh berbeda seperti itu. Nah sehingga tetap fokus, kemudian pahami SOP penelitiannya, gunakan APD itu hal-hal yang sangat-sangat penting seperti itu. Ya betul. Sebenarnya kita sebagai apoteker itu punya ilmunya gitu ya. Sebenarnya punya ilmunya ya. Kalau misalnya teman-teman ingat itu kita tuh ada PDCA ya, plan, do, PD, check and action gitu. Artinya sebelum kita melakukan penelitian itu kita ya itu tadi katanya bahwa kita harus planning dulu. Kita mau ngapain sih? Jangan besok saya mau masuk lab, mau masuk penelitian, mau isolasi. Tapi saya belum tahu mau ngapain besok gitu ya. Nah, itu penting sekali gitu ya, plannya dulu. Ditulis. Kalau misalnya ya sudah pro gitu ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Misalnya, besok saya mau ini jam sekian dan jam sekian gitu ya. Ya, jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi hasilnya tetap harus ada dokumentasi. Jadi dokumentasi tetap ada. Ya, jadi diplanningkan, kemudian dilakukan do gitu ya, kemudian dicek
sudah benar nggak yang sudah dilakukan. Artinya termasuk metode gitu kan. Misal tadi kalau mau berhubungan dengan minyak atsiri yang seperti apa yang mau diambil? Apakah dia tahan panas, tidak tahan panas, atau bagaimana? Ya kan, sehingga kan menentukan metode ekstraksi, metode isolasi yang kita akan lakukan. Nah, sehingga itu penting sekali, plan, do, check and action gitu. Jadi kita cek lagi sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, maka actionnya sudah oke lah, tidak ada masalah. Kalau misalnya kita cek ada permasalahan, ya gimana nih actionnya selanjutnya? Nah, seperti itu. Ya, jadi dan kalau saya sih tipsnya satu lagi ya, jangan lakukan penelitian saat kita sedang tidak di dalam performa yang baik gitu ya. Misal bangun pagi kok rasanya tidak enak atau moodnya tidak bagus begitu ya. Tapi beda kalau praktikum ya, praktikum mood bagus nggak bagus harus praktikum gitu. Tapi kalau penelitian, saya selalu, misal malam ini saya merasa kok nggak enak begitu ya, perasaannya tidak enak, dan rasanya lelah gitu ya. Apapun yang sudah saya planningkan besok, saya akan batalkan gitu ya. Kenapa? Kalau mungkin Mas Fitra dan Mbak Caca yang pernah nge-lab sama saya, jadi saya bisa harus lebih enjoy. Kalau misalnya saya nggak enjoy di dalam penelitian, di dalam nge-lab, maka pasti saya yakin 100% hasilnya berantakan gitu ya. Hasilnya berantakan. Jadi misal, kadang Mas Fitra juga kaget, loh Pak kok gini, tapi hasilnya jadi. Artinya saya tidak menyalahi aturan sebenarnya, tapi saya melakukan plan itu yang sudah saya lakukan plannya, nah kemudian saya lakukan gitu. Nah, jadi itu yang kemudian perlu kita pegang betul untuk suatu penelitian kimia bahan alam dan penemuan obat gitu. Nah, oke. Pertanyaan ketiga, Mbak Caca gimana? Lupa sih Pak, dari pertanyaan dari siapa yang sedang yang tanya. Kalau misalnya ada tanaman yang itu belum pernah diteliti, itu cara menelitinya atau mengidentifikasinya itu seperti apa? Wah, ini Mbak Caca banget ya. Iya, makanya. Tanaman dari antah berantah gitu ya. Suruh teliti. Dan apa namanya, mungkin banyak di Indonesia banyak sekali tanaman yang belum tereksplorasi semua. Contohnya yang penelitian saat skripsi kemarin itu juga kan merupakan tanaman yang nggak tahu aktivitasnya di mana. Kalau saya dari baca-baca, seingat saya itu ada berbagai macam metode. Kalau untuk awal-awal mungkin kita bisa studi literatur yang pertama. Kalau misalnya tanaman itu memang benar identifikasi tanamannya dulu, kemudian bisa studi literatur. Semisal tidak ada tanaman yang atau itu spesies baru misalnya, itu bisa misalnya dari genus yang sama, diambil dari taksonominya itu yang sama-sama itu, kan kemungkinan karakteristiknya tidak akan jauh berbeda. Kemudian untuk tahu metode apa yang dipakai, terus ini tuh aktivitasnya untuk apa. Kalau untuk metode ekstraksi yang dipakai, mungkin bisa mengacu ke jurnal-jurnal ke tanaman yang jenis-jenisnya mirip seperti itu. Contohnya misalkan tanaman-tanaman itu tanaman rumputan, nah itu mungkin bisa pakai ekstraksi apa saja seperti itu. Tidak harus yang spesifik spesiesnya spesies yang kita mau gunakan gitu kalau belum ada penelitiannya. Terus kemudian kalau untuk mau tahu bagaimana aktivitasnya, seingat saya itu bisa dengan yang pertama bisa dengan kayak screening. Jadi misalnya diuji sebagai antimikroba, kemudian atau anti kanker dan lain sebagainya, atau mungkin bisa langsung spesifik ke satu aktivitas, misalnya sebagai anti kanker ya yang didalami itu aktivitasnya sebagai anti kanker kayak gitu. Gitu sih Pak. Oke, Mbak Aziza gimana? Ya, sharing juga gitu dulu. Saya juga pernah penelitian gitu menggunakan tanaman yang ternyata saya cari referensinya itu nggak ada gitu, atau sedikit sekali gitu. Begitu bingungnya ketika itu. Tapi ternyata kalau kita cari-cari terus kita telusur ya akhirnya nemu juga gitu kan. Nah, kita bisa lihat seperti yang disebutkan oleh Mbak Caca tadi, kita lihat genus yang sama gitu.
kemudian kita bisa dilihat dari genus yang sama bagaimana metode ekstraksinya di sana seperti apa. Kemudian kalau mau identifikasi senyawa di dalam tanaman kita gitu, awalnya mungkin kita nggak bisa tahu langsung, senyawa kita mengandung senyawa A gitu, kita nggak bisa, tapi kita bisa lakukan misalnya pada tahap awal itu screening fitokimia seperti itu. Bisa kita lakukan uji warna menggunakan tabung gitu, misalnya uji alkaloid menggunakan reaksi Dragendorf gitu, atau saponin menggunakan lisis darah seperti itu, atau flavonoid menggunakan sitoborat, atau fenolik menggunakan FeCl3 seperti itu. Kalau positif berarti di dalam tanaman kita ya mengandung golongan senyawa tersebut, cuman itu kan belum spesifik seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Oke, Mas Fitra gimana? Oke, ya sama lah dengan kayak Mbak Azizah. Kalau yang saya kan bermainnya dengan fungi, jadi termasuk fungi yang jarang sekali kita kan mengisolasi fungi gitu, random dari suatu bagian tanaman, didapatkanlah satu spesies, dan ternyata memang dia itu masih jarang sekali penelitiannya di beberapa negara. Jadi kita telusur, sama seperti Mbak Azizah, kita tuh bingung ini tuh senyawa apa sih, fungi apa sih, seperti itu kan. Terus kemudian ya menambahkan saja paling ya kalau kita misalkan mendapatkan atau jenis mikroba atau fungi yang baru atau tanaman baru, pasti jangan lupa untuk screening fitokimia. Nah, di praktikum KBA ini kan kita udah diajari nih caranya screening fitokimia gimana sih gitu kan. Sangat-sangat sudah pernah diajari, misalkan apa KLT. Seperti itu kan, KLT nanti ya dikasih reaksi semprot. Oh, berubah warna, misalkan Dragendorf menjadi lebih orange. Oh, ternyata ada alkaloidnya nih, seperti itu kan. Nah, itu kan membuka wawasan kembali untuk jalan ke depan. Kita bisa menentukan aktivitas aktivitas farmakologi apa yang bisa kita coba, seperti itu. Terus kemudian pakai ALCL3, oh ada pendarah fluoresensi di 366. Oke, berarti bisa nih kayaknya kita uji antioksidan, seperti itu kan. Nah, fitokimia ini sangat-sangat penting untuk sebagai jalan pertama, langkah kita untuk ke bagian uji farmakologi, dan di praktikum KBA ini pasti semuanya itu kita sudah ajarkan seperti itu. Kemudian untuk screening yang lain menggunakan metode-metode lain atau ekstraksi, fraksinasi itu kan semua sudah diajarkan. Ada yang menggunakan VLC ya kan. Jadi itu semua sudah diajarkan di praktikum ini, tinggal kita mengaplikasikannya saja bagaimana. Karena tidak semua metode yang diajarkan kan tidak mungkin bisa cocok untuk tanaman atau spesies mikroba tertentu. Nah, mungkin kita ajarkan dulu semuanya ke kalian. Nah, kalian yang mengeksplor, oh kira-kira bisa nggak ya pakai maserasi untuk tanaman yang ternyata memiliki terpenoid yang tinggi misalkan. Wah, kayaknya nggak cocok nih. Ya udahlah, gantilah destilasi. Destilasinya pakai apa ya? Uap air atau yang air ya gitu kan. Nah, nanti kita itu kembangkan kreativitas kalian lah istilahnya, seperti itu. Yang penting kalian banyak belajar di sini untuk mendapatkan dasar penelitian atau dasar ilmunya, sehingga pas besok kalian skripsi, yaitu kalian bisa menggunakan metode-metode yang sudah kalian pelajari di sini untuk penelitian selanjutnya. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya praktikum kita sudah dirancang demikian. Jadi dari botani farmasi, farmakognosi hingga kimia bahan alam, kita sudah merancang dari hilir ke hulu gitu ya. Dari hulu ke hilir ya, hilir ke hulu. Ya gitulah, dari ujung ke ujung gitu ya. Intinya kalau teman-teman bisa mencermati begitu ya, bahwa apa yang sudah diterima dirangkai lagi gitu ya, dari praktikum botani, praktikum farmakognosi, praktikum kimia bahan alam. Jadi sebenarnya itu akan bisa terjawab gitu ya. Nah, yang paling penting memang tadi ya, kalau benar-benar wild artinya nggak ada sama sekali, ya studi literatur gitu ya, yang paling penting studi literatur. Dan kalau misalnya benar-benar nggak ada gitu ya, kita kembalikan lagi kepada etno ya, kembalikan lagi kepada etnofarmasi ya. Etnonya bagaimana di masyarakat gitu ya, biasanya digunakan apa misalnya gitu ya. Kan misal demikian. Kenapa? Ini yang kemudian saya selalu tekankan, bahwa saya lupa ini hadis atau sepertinya sih hadis, bahwa di mana di sebuah penyakit itu diturunkan, maka disitulah obat itu diturunkan pula. Artinya
ini cocok begitu dengan jamu atau obat herbal ya kan. Orang-orang itu kalau sakit apa kemudian mendapatkan tanaman, menggunakan tanaman apa, jadi tanaman itu di dekat dia gitu ya. Artinya potensi yang cukup tinggi begitu ya. Oleh karena itu kan saya kemudian mengembangkan tanaman yang sedang saya teliti karena apa? Karena di daerah tersebut merupakan daerah pandemi malaria. Nah, sehingga saya kembangkan, bisa nggak ya tanaman ini digunakan untuk malaria? Ya, memang awalnya untuk kanker, memang karena ceritanya secara etnonya tanaman ini digunakan untuk menghilangkan tumor gitu ya. Jadi dioles-oleskan, digesek-gesekkan kepada tumor yang jinak itu ya di kulit seperti itu. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi kita cari benang merahnya. Jadi mereka teman-teman kan juga sudah melakukan studi literatur kan kemarin, melakukan bagaimana sih isolasi flavonoid begitu ya. Jadi saya rasa nanti bisa diikutin ya pelan-pelan gitu ya. Sehingga keilmuannya atau keinginannya cukup dan lengkap. Dan yang terakhir yang paling penting adalah just do it gitu ya. Jangan kemudian sudah berusaha mentok kemudian ngerasa gak akan berhasil kemudian berhenti ya. Nah, ini menjadi penyakit yang luar biasa. Jadi peneliti itu jadi maju mundur gitu. Jadi tidak dilakukan. Dia mengatakan ingin tapi tidak dilakukan gitu. Tapi nah itu yang paling penting ya. Jadi keilmuannya seperti tidak yakin, padahal tidak ada yang tahu Alexander Fleming menemukan tadi ya penisilin begitu ya. Tidak ada yang tahu. Jadi itu ya kalau memang beruntung ya dikasih gitu ya, diberikan ya. Tapi tentunya dengan dasar teori kalau sekarang begitu kan, dengan dasar pemikiran, pemahaman. Oke. Setelah 3 pertanyaan kita kembali lagi ke Mas Fitra. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Regan Rafif. Jadi dia bertanya kalau bahan alam ya, kalau yang kita pelajari kan biasanya dari sumbernya tanaman atau mungkin tadi mikroba, fungi. Nah, kalau dari laut tuh kira-kira ada nggak sih potensi yang bisa kita kembangkan di bahan alam, dan ada nggak sih senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid di dalamnya? Seperti itu. Nah, kalau untuk produk marin ya atau produk laut, bahan obat yang berhasil diisolasi dari laut ini sekarang sudah mulai banyak. Beberapa obat yang mungkin tadi saya cari ya, itu ada beberapa obat kanker namanya sitarabin dan vidarabin, itu dari Spong. Nah, ditemukan di Laut Karibia. Di mana ya ini peneliti-peneliti sekarang mulai mencari bahan-bahan alam yang bisa kita gali dan sebagai istilahnya kayak memperkaya penelitian tentang penemuan obat baru seperti itu. Nah, ternyata dari Spong aja dia bisa menemukan 2 senyawa yang poten sebagai anti kanker seperti itu. Kemudian ada juga dari hewan yang ternyata bisa memproduksi senyawa alkaloid seperti itu. Jadi alkaloid itu mungkin baru ya kita kenalkan dari tanaman ya seperti itu. Nah, ternyata dari hewan laut pun dia bisa memproduksi alkaloid yang namanya trabectedin. Di sini dia sudah mulai di-approve oleh FDA sebagai anti kanker seperti itu. Nah, jadi kan sekarang potensinya banyak banget nih. Kalian semua besok kalau mau penelitian tentang kelautan, Spong, kerang-kerangan, hewan-hewan laut ini sekarang sudah mulai banyak diincar. Apalagi Indonesia ini potensi kelautannya sangat-sangat tinggi. Ya kan, karena mungkin kalau sekarang kan tanaman, mikroba, fungi itu kan sudah mulai banyak ya orang beralih ke sana. Nah, tapi potensi kelautan ini sangat masih minim untuk digali apalagi di Indonesia. Nah, sehingga ini menjadi potensi besar kalau kalian mau berkecimpung di dunia penelitian. Laut itu adalah sumber baru untuk menemukan obat-obatan yang baru untuk kelangsungan kehidupan manusia. Seperti itu sih, Bapak. Oke. Mbak Aziza gimana? Ya, Pak, saya juga ingin menambahkan gitu. Jadi terkait bahan alam yang berasal dari laut gitu. Saya juga menemukan suatu senyawa, bukan saya yang menemukan ya. Ada senyawa halomon. Ini suatu monoterpen, itu C10, itu dia didapatkan dari alga merah. Dia ternyata juga punya aktivitas sebagai anti tumor gitu, dan cukup poten seperti itu. Jadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fitrah itu tadi, kalau bahan alam di kelautan ini karena belum banyak yang mengeksplor, memang jadi
bahan yang sangat menarik gitu. Kalau kita mau lakukan publikasi pasti itu merupakan suatu kebaruan sekali karena belum ada ya yang mengeksplor seperti itu. Oke, Mbak Caca mungkin punya pengalaman atau mungkin punya jawaban dengan ini? Ya kurang lebih sama sih Pak, kalau tentang yang tadi disebutkan sama Mas Fitra sama Mbak Aziza, ya kurang lebih sama. Ya saya juga pernah baca kalau misalnya mungkin makhluk-makhluk yang di dekat dasar air, on study dan sebagainya, justru itu punya efektivitas yang tinggi untuk dijadikan sebagai obat. Dan kayak contohnya tadi yang bisa untuk kanker tadi, saya juga sempat diceritain waktu kuliah sama Pak Pinus. Nah itu sempat diceritakan bahwa senyawa itu dengan kadar kandungan senyawa itu dengan kadar yang sedikit saja itu sudah bersifat toksik terhadap sel kanker, dimana yang kalau peneliti yang dicari itu yang kayak gitu loh, maksudnya yang sedikit saja sudah memberikan efek yang signifikan terhadap efektivitas terhadap si sel kankernya itu sih Pak. Ya, jadi memang kalau berbicara laut gitu ya, nggak lengkap kalau nggak menghadirkan Pak Pinus sebenarnya ya. Tapi memang mungkin saat ini belum bisa bergabung. Jadi memang demikian ya, bahwa laut itu punya potensi yang luar biasa. Bahkan laut itu nggak cuma hewan dan segalanya gitu ya. Yang sangat juga banyak dikembangkan adalah bakteri laut gitu ya. Bakteri laut itu ternyata menyimpan banyak sekali potensi ya untuk dapat dijadikan obat. Nah, tapi kalau pesan saya cuma satu nih. Nah, bedanya kalau di luar negeri dan di negara kita gitu ya, agak berbeda. Nah, kalau misalnya kita melakukan penelitian di negara kita, ini harus berhati-hati. Apa hati-hatinya? Ya, dalam menyampaikan informasi. Artinya jangan sampai kita baru melakukan penelitian awal, kemudian sudah memberikan informasi ke masyarakat, kemudian masyarakat berbondong-bondong mengambil hewan, tanaman atau yang itu, kemudian diklaim dan berbagai macam. Nah, ini bisa berbahaya untuk kelangsungan hidup. Nah, artinya kita benar-benar harus melakukan penelitian yang lengkap, yang komplit begitu ya, sampai mungkin senyawa tersebut tidak lagi diambil dari laut tapi sudah bisa disintesis. Nah, itu menjadi berbahaya kan. Kita tahu setahun yang lalu ya, waktu kita lagi di Malaysia ya, kemudian booming kayu apa gitu ya untuk kanker ya, sampai sekarang masih banyak dijual gitu ya. Iya betul. Jadi ini agak miris gitu ya, begitu kayunya itu diambil, apalagi kayu ya, pastinya tentunya tanaman itu sangat terluka gitu ya, bisa mati begitu ya, seperti itu. Jadi cukup berbahaya. Nah, sehingga sebagai peneliti atau penemu bahan alam itu memang harus berhati-hati gitu ya. Bahkan saya pun berhati-hati saat terakhir saya mau mengambil tanaman lagi, saya sampaikan bahwa saya akan kembali lagi ke daerah tersebut untuk melakukan sosialisasi dengan baik. Ya, akhirnya nggak terjadi karena memang tahun ini kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya kami sudah janji untuk ke sana untuk memberikan hasil penelitian soal tahun depan. Artinya sebagai peneliti itu menyampaikan boleh, tapi yang baik gitu ya. Artinya jangan kemudian dibombastiskan, kemudian seakan-akan ini menjadi suatu jalan perubahan untuk perekonomian dan kesehatan begitu ya. Nah, itu yang ingin saya tekankan gitu ya. Nah, oke, satu pertanyaan terakhir dari tadi siapa ya, Mbak Aziza ya? Satu pertanyaan terakhir Mbak Dia, Mbak Caca mungkin? Ada ini Pak, pertanyaan yang menarik dan banyak sekali yang terkait proses praktikum sih sebetulnya ini. Banyak yang menanyakan terkait di salah satu tugas praktikum itu kan ada review artikel ya Pak. Nah itu banyak sekali yang bertanya, ini sebenarnya review artikel ini cuma dikasih tugas saja ataukah ada manfaatnya atau gimana? Banyak banget. Saya sempat menemukan sekitar 5 pertanyaan gitu Pak tadi tuh. Nah mau menjawab aja sih. Jadi mungkin banyak teman-teman yang masih belum sadar bagaimana pentingnya kemampuan kita untuk membaca artikel atau jurnal. Sebagai seorang peneliti ataupun misalnya ketika nanti mau skripsi, jurnal atau artikel itu nyawanya kita dapat studi literatur yang detail, kemudian juga yang terbaru itu ya dari jurnal. Dan
nggak semua orang itu bisa membaca jurnal dengan baik. Kalau jurnal bahasa Indonesia mungkin ya gampang karena bahasanya bahasa kita sendiri gitu loh. Cuman kayak jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris itu kan ada tekniknya sendiri. Kalau kita tidak terbiasa membaca jurnal, maka kita benar-benar akan kesulitan gitu loh. Dan jadi sebetulnya itu bukan hanya sekedar diberikan tugas. Saya pun yakin dosen-dosen pun pasti ketika memberikan tugas untuk mereview jurnal ya untuk mempertajam kemampuan teman-teman sendiri bagaimana cara membaca jurnal. Di samping itu juga lebih memahami bagaimana praktikum itu, karena kan kita saat ini terbatas pandemi, jadi salah satu fasilitasnya juga bisa dengan membaca jurnal seperti itu untuk lebih mudah untuk memahami. Jadi mungkin untuk teman-teman jangan dimaknai itu hanya sebagai tugas, tapi juga harus dimaknai bahwa itu tuh nanti kedepannya akan sangat bermanfaat. Apalagi ketika skripsi mau nyari gak ada metodenya, nggak tahu pakai pelarut apa, ya carinya ya di jurnal. Mau cari di mana lagi? Mungkin di buku-buku ada, tapi kan kalau buku-buku itu kan tidak se-update artikel-artikel, gitu sih Pak. Oke, Mas Fitra, gimana? Oke, ya sama dengan kayak Mbak Caca sampaikan. Jadi memang beberapa mahasiswa ini emang ngeluh sih kayaknya. Mas, review artikel nih ngapain sih gitu kan? Kayak nggak jelas tugasnya gitu kan. Terus gimana konsep kerangka review artikelnya gimana gitu kan? Ya jadi sebenarnya memang banyak hikmah yang terselubung sebetulnya dari tugas yang menyulitkan ini ya buat kalian. Menurut saya sih kalau kalian nggak dipaksa untuk baca jurnal ya kalian besok skripsi mau gimana gitu kan. Apalagi yaitu nyawa kalian itu adalah di jurnal. Kalian nggak pernah baca jurnal ya skripsi kalian nanti cuma dari buku tahun 1980 dari tahun 1990, padahal itu udah banyak yang ilmu yang baru seperti itu dari artikel. Nah, dimana esensi dari tugas ini kan sebetulnya kita ingin ya sebagai selain dari memperbanyak literasi kalian tentang jurnal, tentang artikel ilmiah, ya kalian juga bisa mampu mendapatkan informasi lain dari di luar dari praktikum ini. Misalkan kalian mempelajari isolasi minyak asiri dengan destilasi. Nah, di review artikel kan kalian bisa dibebaskan untuk mencari, saya mau mencari metode yang lain lah untuk ekstraksi minyak asiri. Kan sudah saya kalau di kelompok saya kan sudah saya floorkan bahwa monggo mau cari metode selain destilasi boleh, enfloerage ada, destilasi yang selain uap air pun banyak gitu kan. Kemudian metode-metode pakai karbon dioksida superfluid itu kritikal itu pun juga bisa sebagai untuk teknik ekstraksi minyak asiri. Nah, di sini kan sebenarnya untuk mengembangkan ilmu yang kita tidak bisa ajarkan ke kalian karena keterbatasan waktu dan tempat seperti ini. Nah, kalian bisa bereksplorasi banyak metode, banyak bahan yang bisa kalian nanti gunakan lah untuk ilmu, untuk penelitian ini. Jadi gitu. Jadi jangan dianggap bahwa tugas ini tuh ya cuma tugas doang untuk menambah jam praktikum, enggak. Tapi biar kalian tuh ya banyak baca, banyak literasi, mengetahui metode penelitian lebih banyak lagi seperti itu. Itu sih Pak, curahan aja kayaknya Pak. Mbak Aziza gimana nih? Pasti saya yakin punya pengalaman yang luar biasa dalam tesis ya. Tesis itu jauh mungkin membutuhkan belajar membaca yang luar biasa gitu ya. Mungkin Mbak Aziza. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita mau memaknai review artikel ini, sebenarnya kita bisa gunakan kalau jangka ke depannya misalnya untuk ya seperti yang disebutkan oleh Mbak Caca tadi. Waktu skripsi kita butuh tinjauan pustaka gitu. Nulis tinjauan pustaka landasan teori yang mana itu harus sesuai dengan otomatis sesuai dengan judul kita, tema penelitian kita gitu. Oleh karena itu kita perlu satu teknik mencari kira-kira jurnal apa yang cocok untuk landasan teori kita, tinjauan pustaka kita. Habis kita dapat, kita perlu merangkum bagaimana supaya paragraf A menyambung dengan paragraf B, sehingga kita, kan kalau landasan teori kan harus mengalir seperti itu kan, harus ada ceritanya, ada alur ceritanya. Bahkan kita disuruh buat konsep, ada beberapa kampus yang menyebutkan dia harus bikin bagan konsepnya seperti itu. Seperti itu sih. Nah, dari situ kan kita juga tahu kan, habis baca berbagai macam jurnal, ternyata kita tahu kan, oh ternyata
nggak di jurnal itu nggak selengkap informasi yang kita ingin terus mencari dari jurnal lain seperti itu, gitu sih, Pak. Ya, oke. Sepertinya internet saya kurang stabil. Ya betul ya. Indonesia itu yang paling lemah adalah membaca gitu ya. Ya, nggak cuma ilmiah ya, membaca hal dengan benar saja sangat kurang. Nah, sehingga mumpung itu sekarang itu tidak ada kerjaan kan, cuma di rumah, lakukanlah membaca gitu kan, membaca. Kenapa? Membaca ini penting sekali. Ya. Saya orang yang nggak suka baca dulu ya. Saya nggak suka baca. Sampai sekarang pun saya nggak suka baca. Tapi untuk membaca artikel itu adalah hobi saya saat ini. Tapi kalau saya membaca novel, majalah, berita itu saya nggak senang. Ya, nggak hobi lah. Tapi begitu tahu bagaimana manfaat dari membaca artikel ini, saya jadi kecanduan itu ya. Kenapa? Apa-apa saya cari di artikel. Misalnya ada permasalahan apapun permasalahan, termasuk tidak dalam farmasi misalnya, tidak ada hubungannya dengan farmasi. Misal permasalahan kuliah daring. Ini nggak cuma baru sekarang ada permasalahan kuliah daring. Itu dari zaman puluhan tahun atau beberapa tahun sebelum ini juga ada masalah kuliah daring gitu ya. Nah, di situ ada pemecahan masalahnya. Ya. Jadi segala permasalahan itu ada pemecahannya ya, dengan kita membaca. Ya. Nah, itu menjadi baik. Nah, ke depan memang menjadi bekal gitu ya. Ini kalau waktu dulu saya sering masih ketemu dengan teman-teman saya di apoteker yang farmasis gitu ya, saya sering tanya, selama kuliah atau selama kerja, ada nggak sih merasa manfaat kuliah itu? Saya yakin 100% anak-anak itu pasti, atau teman rekan-rekan sejawat saya jawab, nggak ada efeknya saya kuliah, ya paling cuma 20% lah efeknya. Terus saya tanya balik, kalau misalnya di suatu rumah sakit, kalau kamu lagi praktek di rumah sakit, ada permasalahan dari obat, apa yang kamu lakukan? Ya, cari artikel kata dia. Saya tanya, siapa yang ngajarin cari artikel? Kuliah gitu ya. Nah, apakah kuliah itu tidak berefek kepadamu? Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita merasa kuliah itu tidak ada manfaatnya. Padahal kuliah itu karena selama 8 semester ya, apalagi kita ya 10 semester, itu sehingga keseharian kita itu tanpa sadar melakukan hal-hal yang sudah diajarkan. Jadi kalau kita dalam keadaan, saya menggambarkan orang belajar nyetir gitu ya. Belajar nyetir sekali masih lihat persneling, 2, 3. Nanti kalau 10 kali dia nggak perlu lihat, dia cuma ngerasa. Kiri kanan pun bahkan nggak perlu terlalu melihat keluar dan segala. Nah, itulah berkuliah gitu ya. Dan kenapa kok kita membaca, membiasakan, sehingga kita tahu saat ada permasalahan, saya harus lari kemana nih artikelnya. Ya, ada permasalahan B, saya harus lari kemana nih artikelnya, gitu ya. Dan ini memang bisa menjadi output sebenarnya, nggak cuma untuk memecahkan masalah. Ya, jadi teman-teman malah justru bisa melakukan publikasi ilmiah hanya dengan membaca. Ya. Hebat sekali nih orang, tidak melakukan penelitian, tidak melakukan apapun, ya, hanya membaca, dia bisa melakukan publikasi ilmiah. Nah, itu kan hebat sekali dengan cara membaca. Nah, jadi itulah manfaatnya. Ya. Maka saya berikan ringan dulu, karena teman-teman kan masih semester 5 sekarang ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu metodologi penelitian, teman-teman nggak cuma 5, bisa 30. Ya bisa 50, yang terakhir saya dengar 50 gitu ya, review artikelnya. Jadi artinya teman-teman di sini saya ingin belajar ya, teman-teman belajar sehingga apapun perkuliahannya nanti ya, apapun perkuliahannya, teman-teman punya pegangan. Misal next kuliahnya farmakoterapi apa ya. Nah, itu teman-teman tahu harus mencarinya di mana, kata kuncinya apa, itu cara di bawah sadar gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang, wah kuliah itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nah, karena kuliah itu adalah merasuk ke dalam jiwa kalian itu. Jadi nggak kerasa kalian melakukan itu ya. Ya kayak cari artikel kan, oh iya ya saya cari artikel dulu diajarin siapa ya gitu ya. Kalau saya nggak dipaksa suruh cari artikel 10 setiap minggu, mungkin sekarang saya bingung kalau suruh cari artikel, jawaban permasalahan. Mungkin kalau misalnya dulu saya tidak diajarkan menghitung resep gitu ya, menghitung dosis, mungkin saya harus baca yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu resep ya.
Mungkin kalau misalnya di dalam formulasi saya tidak diajarkan dengan baik dan tidak suruh membaca artikel-artikel tentang formulasi, mungkin saya akan lama sekali menyelesaikan permasalahan formulasi di industri. Nah, artinya demikian, ya. Karena memang kadang-kadang kalau yang di bawah sadar itu sudah sangat tidak dihargai karena ini karena saya udah biasa. Kayak kita kalau naik sepeda, kalau udah jago naik sepeda, kalau kita udah jago naik sepeda kan, wah udahlah gitu ya, naik aja jalan kenceng-kenceng gitu ya. Jadi menurut saya memang review artikel ini penting gitu ya. Nah, saya hanya memberikan agar teman-teman wawasannya tuh luas, tidak hanya melulu tentang apa yang kita praktikumkan. Ya, sekali lagi saya ingin wawasan teman-teman itu luas, ya. Walaupun kan saya selalu tekankan bahwa teman-teman tidak harus pintar di kimia bahan alam, penemuan obat, tapi kalau ada yang berminat maka dalamilah. Tapi kalau memang tidak berminat ya cukup selesaikan capaian pembelajarannya. Ya, jadi saya selalu sampaikan demikian. Nah, sehingga memang perkuliahan jadi lebih menarik dan lebih nyaman kalau misalnya teman-teman bisa menyadari manfaat-manfaatnya. Begitu. Mungkin itu ya. Nah, kalau ini saya bertanya ya, mungkin sharing aja ya tentang penemuan obat gitu ya. Nah, bagaimana ya sebenarnya penemuan obat ini kira-kira bisa berkembang dengan cepat dan kemudian bisa penemuan obat ini di Indonesia menjadi, kira-kira ada nggak sih tren ke sana penemuan obat ini di Indonesia menjadi salah satu pilihan begitu? Kira-kira ada nggak ya? Mungkin Mas Fitra, Mbak Caca dan Mbak Zah ini kan kita dalam satu bidang yang sama ya, penemuan obat begitu ya. Mungkin ada nggak sih prospek-prospek sebenarnya penemuan obat itu seperti apa sih ke depannya mungkin? Siapa dulu boleh? Siapa aja boleh. Ya, coba masuk ya. Kalau mengarah prospek ke sana itu sebetulnya ada Pak, karena sekarang pun kita lihat teman-teman kita yang juga menyemplung di bidang yang sama tentang penelitian khususnya mungkin bahan alam atau untuk penemuan obat itu mulai banyak dilirik. Apalagi industri farmasi saat ini pun juga mulai mencari bagaimana agar obat itu juga ada yang berasal dari Indonesia dan juga ditemukan di sini seperti itu, agar tidak tergantung dengan obat-obatan dari luar negeri seperti itu. Nah, mungkin yang perlu dukungan itu sebetulnya ini sih pemerintah untuk ya kita ini sebagai farmasi yang ingin memperdalam penemuan obat, karena sepertinya sih saat ini masih belum dilirik oleh pemerintah untuk penemuan obat. Apalagi kayak mungkin peralatan, media pendukung ini nih masih susah karena nggak semua misalkan instansi pendidikan ya seperti kampus mana itu juga menyediakan peralatan mungkin isolasi atau peralatan vaksinasi yang mumpuni seperti itu, dan akhirnya ya kita cuma terpaku di dapatnya ekstrak, kemudian kita uji ya sudah selesai, tidak ada pencapaian sampai isolat ditemukan senyawa tunggal murni yang sangat poten terhadap anti kanker seperti itu kan masih sangat-sangat jarang. Ya itu sih, karena mungkin kalau menurut saya sih masih kurang dukungan dari pihak-pihak eksternal yang bisa memajukan Indonesia itu sebagai negara ya yang dengan dengan SDM yang bisa memproduksi atau menemukan senyawa obat lah seperti itu. Menurut saya itu, apalagi ya di Indonesia kan mungkin karena faktor ekonomi dan yang lain-lain ya, jadi ya masih gini-gini aja sih Pak menurut saya. Tapi ada potensi. Oke, silakan mungkin Mbak Aziza. Ya, kalau ada potensi ya sangat berpotensi sekali, apalagi kalau di Indonesia itu banyak juga tanaman yang belum dieksplor gitu, yang melokal, tanaman lokal yang tidak belum dieksplor ya, itu ya sangat potensial sekali kalau kita mau eksplor gitu. Tapi ya kalau tanaman masih lokal itu berarti kendalanya ya kita kurang adanya literatur seperti itu ya. Ya kita agak berjuang di situ mungkin. Oke, Mbak Caca? Kalau untuk potensi banyak sih ada Pak. Saya pernah baca juga renstranya atau rencana strategisnya Indonesia di dalam 5-10 tahun ke depan. Katanya sih pengen mandiri dalam pembuatan obat dan nggak cuma pembuatan obat aja, tapi penggunaan bahan obatnya seperti pengisi dan lain sebagainya juga pengennya itu sintesis
sendiri. Jadi mengurangi import dari luar negeri seperti itu. Cuman ya tinggal implementasinya aja gimana gitu kan. Betul kata yang disampaikan Mas Fitra, perlu dukungan dari pemerintah karena untuk sampai ke tahap obat, senyawa obat atau jadi bahan obat itu perlu penelitian yang panjang. Jadi ya yang pasti perlu dana juga. Nah selain itu juga perlu adanya kemauan dari kitanya sendiri, terutama yang bergerak di bidang itu. Kayak kita kan di farmasi, kita belajar di bidang tersebut, ya kita harus ada kemauan juga untuk meneliti. Kalau misalnya dananya supportnya udah ada atau dananya udah ada, tapi kita nggak ada kemauan untuk meneliti atau mencari tahu, kita nggak punya curiosity, ya siapa gitu, nggak akan jadi apa-apa juga gitu loh Pak. Jadi ya bisa dipupuk juga dari sekarang untuk teman-teman yang sekarang masih di bangku kuliah, bukan berarti tidak bisa berkontribusi, ya bisa mulai belajar dari sekarang, bisa ikut-ikut, walaupun sekarang praktikumnya daring, bisa ikut-ikut PKM mungkin, jadi ikut belajar meneliti dari hal-hal yang kecil gitu Pak. Oke. Kalau saya jawabannya selama manusia itu masih ada, potensi itu selalu ada sih gitu. Jadi ya tapi orang selalu selalu berkembang begitu ya, sehingga selalu ada potensi. Oke, mungkin saya memberikan kesimpulan ya bahwa kimia bahan alam memang segmented, memang ilmu yang segmented begitu ya, memang khusus nih kalau di bahan alam gitu ya, berkaitan dengan obat-obat bahan alam, berkaitan dengan penemuan obat begitu ya, dan kemudian bahwa dalam dunia bahan alam atau bahkan dunia penelitian, bahwa kita itu harus rajin betul membaca, ya harus rajin betul mencari literatur. Jangan sampai kita ini yang sudah diberikan kesempatan untuk bersekolah di tingkat tinggi, gitu ya, ini tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, gitu ya. Apalagi kita justru malah ikut-ikutan ribut dengan isu-isu yang tidak sesuai. Misal kalau saat ini banyak isu vaksin dan segala, padahal kita belum tahu nih kejelasannya bagaimana, dan memang semua itu masih dalam proses ya. Artinya kita harus betul-betul paham sebagai seorang apoteker yang sudah diajarkan bagaimana melakukan kritisi tentang suatu penelitian ya, bagaimana melakukan kritisi terhadap lolosnya obat ataupun senyawa untuk digunakan begitu kan, itu butuh waktu yang panjang ya. Ya, butuh waktu yang panjang, butuh pertimbangan yang besar begitu ya. Bahkan kalau misalnya saya sendiri ya sudah melakukan penelitian mungkin 4 tahun atau masuk ke tahun ke-5 dengan satu tanaman yang sama ya, itu masih baru paling sekitar 30% saya dapat gitu ya. Nah, begitu. Jadi apapun itu gitu ya, kita tidak perlu bingung ya. Apapun permasalahannya kita cari begitu. Kita baca ya, kita baca betul gitu ya. Maka di kuliah ini kan kita benar-benar belajar membaca gitu ya, nggak cuma belajar menerima apa yang dikatakan oleh dosen begitu ya, tapi benar-benar kita tuh belajar membaca. Kalau misalnya nggak suka baca, kayak saya nggak suka baca hal-hal yang umum, ya nggak apa-apa, tapi artikel ilmiah itu perlu sekali dibaca ya. Sehingga banyak hal yang bisa kita ketahui, banyak hal yang bisa kita bagi ke masyarakat ya. Gitu. Sesederhana hal-hal yang misal sambiloto, bagaimana sih bikin sambiloto yang benar begitu ya? Apa sih manfaat sambiloto itu kan kita pelajari gitu ya. Bagaimana androgavolit itu bisa maksimal gitu kan? Bagaimana misalnya yang paling gampang lagi, jahe. Kapan sih jahe itu dipanen? Kapan sih minyak atsiri yang di jahe itu dalam kadar yang maksimal ya? Itu kan kita perlu membaca ya. Sehingga dalam kimia bahan alam ini tidak hanya saya ingin teman-teman bisa melakukan praktek dalam melakukan isolasi, tapi teman-teman ada niatan untuk belajar membaca begitu ya. Karena membaca, kata orang, jendela dunia, terlalu klasik ya. Tapi itu memang benar ya. Kalau teman-teman nggak bisa membaca gitu ya, tidak membaca apapun itu ya, nggak cuma artikel, informasi aja kita. Misal saya dulu nggak membaca informasi tentang travel grant atau hadiah pergi kemana, maka saya tidak akan pergi ke sana ya. Tapi begitu saya baca, saya coba, saya lakukan, maka bisa membuka semua jendela dunia, membuka pintu kemanapun gitu ya, sehingga tidak ada yang terasa jauh di dunia ini begitu ya, seperti itu. Oke,
Mungkin itu dari kami berempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sudah cukup lama video ini. Saya harapkan bermanfaat kepada teman-teman sehingga nanti bisa mendapatkan intisari. Oke, kemudian untuk video yang kedua mungkin akan kami selesaikan atau akan saya selesaikan sebelum Januari karena narasumbernya memang berasal dari Bio Farma dan saat ini memang sedang sibuk dalam ngurusin vaksin begitu ya. Beliau minta di akhir Desember baru bisa kita ambil video. Artinya teman-teman nanti pada satu pertemuan asinkron itu tidak ketemu di sebelum semester berakhir gitu ya. Jadi itu dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semua, semoga kita segera bertemu secara langsung di dalam tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.